Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Salam Indonesia Channel kedatangan tamu dari jauh, tepatnya dari Malaysia, lebih tepatnya lagi dari Sabah, datang ke kota Cirebon. Dan sebelumnya tadi kemana? Yogyakarta ya? Ke Yogyakarta, ya langsung datang ke sini, ambil ini. Rojo. Kebetulan sahabat kita ini namanya kita kenalan dulu kan? Oke. Kenalin dulu. Nama saya yang sudah dikenali lah sebagai Renzo. Oke, peminat dan collectors baru juga dalam bidang Pusaka. Lanjut. Kebetulan beliau ini ketertarikan dengan pusaka ini sudah sangat lama, hingga akhirnya jauh-jauh datang dari Malaysia, datang ke Cirebon hanya demi tengok pusaka. Dan ini berikutnya mau ambil ini. Nah, kira apa lah, ini hadiah. Pulang. Oke, jadi Bang, nih mau nanya nih sejarahnya Chris yang dibilang angker ataupun istimewa. Namanya ini Chris apa ya? Jadi oke, saya jelaskan ya. Awalnya ataupun umumnya Chris ini disebutnya Raja Mala. Sebetulnya Raja Mala hanya pada bagian hulunya ataupun handle-nya. Saya katakan seperti ini. Nah, kalau ada yang belum tahu biar tahu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sejarahnya Raja Malawi sudah menjadi bagian yang saya anggap memang unik juga ya. Hanya dahulunya itu dipegang oleh seorang tokoh ya. Tokoh mungkin panglima, patih kerajaan, atau bahkan mungkin kerajaan juga ya. Karena mengandung filosofis tersendiri ya. Jadi sebuah handle pada sebuah keris itu tidak hanya sebatas bentuk yang penting ada handle ataupun pegangan, tidak hanya sebatas itu, tetapi ada mengandung unsur pengertian yang lain-lainnya. Contohnya apa? Jadi mengenai kekuasaan, kewibawaan, macam-macam. Itu kalau filosofisasi itu. Tetapi kalau pemahaman saya lebih kepada gelar. Jadi misalkan kita sebagai panglima misalkan ataupun jenderal itu dengan keris, bukan dari berapa bintang, tidak, tetapi dari keris yang dipegangnya. Jadi orang dulu melihat ini ya pusakanya. Kalau handle-nya kerisnya begini berarti dia panglima atau jenderal. Oke. Itu. Tapi kalau kerisnya biasa-biasa aja, dia prajurit. Macam itu mungkin ya. Karena ada macam-macam keris ya, yang mungkin ya anggapnya keris biasa, yang awamnya ataupun keris kampung lah apa yang namanya keris brojol. Tetapi bagi saya tidak, saya anggap keris kampung walaupun awamnya banyak dijumpai di kampung-kampung ataupun di tempat dukun beranak atau apa. Karena brojol itu artinya lancar, roll gitu kan. Lancar terus. Jadi kalau ini keris apa di era sini atau ini era Cirebon ya? Tidak ada yang di tempat lainnya. Ada di Malaysia juga apalagi. Ada lah. Walaupun di Indonesia dengan Malaysia itu sebetulnya ada keterikatan ya. Keterikatan yang akhirnya banyak pusaka-pusaka di Malaysia justru berasal dari Indonesia. Ada juga dari Malaysia juga ada di Indonesia. Itu kayak pusaka dari Hang Tuah. Wah, nanti kita bahas Hang Tuah itu ya. Itu pusakanya apa ya? Seorang tokoh siar Islam juga kan. Pusakanya Taming Sari. Itu dari sini. Ya. Nah, ini saya bahas nih Bang Taming Sari juga ya, satu persatu. Dan di sini nih, nah kita bahas ini dulu. Di sini ada pelok ini merangkak ya, sarung ya. Nah, bentuk ini orang Cirebon sebutnya walian, pelok walian. Nah, ini bukan pusaka sembarangan. Aduh, ini pusaka sangat luas sekali dan cara bukanya pun ada tata. Jadi boleh saya ulangi lagi ya, mungkin bagi yang
muda-muda yang mungkin belum tahu ya, saya masukkan lagi kerisnya. Ada satu tata krama dalam membuka keris. Itu tidak bisa membuka seperti gini, seperti membuka bilah pedang. Itu tidak seperti itu, tetapi seperti ini. Jadi ibu jari ini yang mendorong, bukan kita menarik, tapi ibu jari yang mendorong. Oh begitu. Jadi untuk yang generasi sekarang, tujuannya sebetulnya bukan karena faktor mistik kan, ataupun yang berkaitan dengan goibiyah atau apa. Di satu sisi budaya Nusantara ini sangat luar biasa ya. Dalam proses pembuatan sebuah pusaka ini, seorang empu ataupun pembuat keris pusaka itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Jadi cara buatnya apa? Ini misalkan seorang empu pusaka, dia akan melakukan ritual puasa. Jadi kalau orang zaman dulu itu bukan masalah keilmuan atau apa, tapi dia mencari wangsit. Wangsit itu ilham. Ilham. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang ini kan sulit banget mendapatkan biji besi, biji logam ataupun bahan-bahan material tersebut ya. Dia mencari ilham dulu, di mana dia mendapatkan unsur besi dan lain-lain. Dan dia biasanya mendapatkan di aliran hulu sungai. Kenapa di hulu sungai? Dan biasanya lagi di dua pertemuan antara dua sungai yang menjadi satu. Nah di ujung pertemuan itulah para empu itu akhirnya mencari bahan campur dengan pasir ya, dicampur lalu dia lebur dan dipisahkan mana besi, mana pasir, mana batu. Nah di situ dia mendapatkan bahan-bahan yang diinginkan ya, semua material. Tapi ada yang lain kenapa dengan puasanya seorang empu tadi, ilham yang dia cari utamanya itu adalah meteorit. Nah, itu bintangnya. Bintang. Udah dua rasa. Oh, kalau sekarang kita mencari itu kan sulit bang. Gampang bang kalau sekarang. Kalau telepon gagasan. Ada uang bisa beli. Ya, bisa beli. Nah, meteorit ini akhirnya menjadi bahan campuran pembuatan pusaka ya. Setelah tadi biji besi, wajahnya itu dipadatkan, ditempa sedemikian rupa dan menghasilkan sebuah keris. Tapi keris ini identik dengan pamor ya. Pamor ini urat-urat di sebuah bilah pusaka ya. Saya coba dekatkan kamera lagi. Oke, siap. Nah, ini seperti ini ada pamor-pamor ya. Urat-uratnya lah gitu ya. Nah, pamor ini terbentuk dari meteorit yang datangnya dari luar angkasa. Tapi unsur logamnya ini cantik. Nah, kalau tadi kita bahas tentang Tamim Sari, nah ini looknya look samar nih ya, look kembang namanya. Kalau looknya lekukannya tidak dominan, itu disebutnya look kembang. Jadi look yang tidak samar. Nah, kalau ini looknya kan terlihat ya, terlihat. Nah, kalau Tamim Sari bang tadi yang tadi kita bahas, itu looknya hanya di bawah dan di atas. Looknya, look di bawah, sini lurus, lalu ada look lagi di atas. Nah, kalau di atasnya itu sebutnya damar muruk. Damar itu lilin ataupun cahaya pengapian itu ya, bisa lilin ataupun perapian yang dari minyak tanah itu bisa. Damar muruk, jadi cahaya yang menyala artinya. Tapi kalau ditusuk terus langsung masuk ya? Nah, langsung masuk, tapi awalnya keris bukan benda tarung lah. Siapa? Tidak. Dulu kan bang, tarungnya kayak keris. Nah, keris yang pinggang. Iya. Bukan buat pamer kan sekarang buat pamer. Tapi tetap bertemu dengan senjata borok ataupun parang. Iya. Nah, ini keris yang abang lihat pegang ini keris asal Sumatera. Ini Melayu ya, keris Melayu. Melayu. Jadi ini dua budaya yang bercampur, keris Melayu dan keris Jawa itu asal Cirebon ya. Nah ini unik lagi nih bang, keris ini kalau kita dekat detail ya, memiliki lipatan-lipatan ataupun garis-garis. Nah ini garis-garis ini sebetulnya lipatan yang seorang empu itu menempa satu tipis, lipat lagi, tempa lagi tipis, tempa lagi dan berpuluh-puluh mungkin ratusan lipatan. Kenapa? Disitulah bentuk pengelolaan pembuatan sebuah keris ya.
hingga membentuk dan nampak sebuah pamor dan pemanasannya. Pemanasannya di zaman dulu dan di zaman sekarang ternyata teknologi pemanasan ataupun membuat bara itu zaman dulu sudah lebih canggih dibanding zaman sekarang, padahal zaman dulu sudah tradisional. Canggihnya di mana? Cara pemanasannya itu yang unik zaman dulu, hingga proses buah keris itu menjadi memiliki kekuatan dalam arti bilangnya ya, yang tidak bisa diadu dengan samurai ataupun senjata Damaskus. Tetapi walaupun nampaknya ringkih keris dan ringan, tetapi untuk diberi beban beberapa kilo, itu pernah ada yang posting yang pernah mencoba itu keris dengan samurai dan dengan senjata Damaskus, keris masih bisa menopang beban bobot yang berat, sedangkan senjata lain sudah melengkung. Nah, padahal sebuah keris. Jadi diketahui proses penempaan besi yang proses pemanasannya maksimal dan lipatan tadi akhirnya menjadikan sebuah kekuatan kepada nilai sebuah pusaka gitu. Mungkin ada kekuatan dari makhluk mistiknya. Ini dia. Nah, kadang-kadang dunia keris ini identik dengan namanya padang. Ya, benar ya, ada ya. Betul. Nggak ada kadang nggak betah lama. Makanya saya dengan Bang Renzo ini ingin membahas ke arah itu juga ya. Apalagi keris Tamisan ini kononnya. Ya, sekarang berganti kerajaan Melaka, kerajaan Melaka. Dan konon keris itu tidak bisa diperlihatkan secara awam ya. Hanya orang biasa dari sini, Bang. Ya, Indonesia. Karena dari bentuk sarung dan dari bentuk gila itu mencirikan asal usul dari Indonesia. Kalau saya dan beberapa teman-teman kolektor sempat membahas keris Tamisan itu, karena looknya di bawah dan di atas itu disebutnya kalau orang Jawa keris memiliki dapuran ini bentuk asal usul, asal mula seperti ini, dapurannya Cirebon. Nah, kalau yang Tamisan ini dapurannya pun bisa dikatakan Cirebon, karena orang Cirebon, empuk di Cirebon itu memiliki ciri yang pernah dibuat itu yang sudah disebutnya keris campur baur. Campur baur itu bukan nama ataupun kesan yang asal-asalan. Campur baur, karena baur itu mencampur dan campur lah. Jadi sejadinya, tapi tidak seperti itu. Look yang di bawah, yang di tengah dulu, selalu di atas itu ada look lagi. Orang Cirebon bilangnya keris campur baur. Karena berhubung ini Cirebon tidak jauh dengan kawasan Tegal, hari itu saya pernah tengok ada sebuah yayasan Hang Tuah. Sedangkan Hang Tuah itu nama tokoh yang terkenal di Malaysia. Tapi kok kenapa ada namanya di situ? Panglima ya. Nah itu dia. Ternyata beliau adalah seorang pejuang dan yang melakukan syiar Islam juga, sampai ke tanah Jawa hingga ke tanah Sumatera. Jadi kalau mungkin perkiraan atau prediksi beliau datang ke tanah Jawa, ke Cirebon juga dapat membelah kerisnya itu ya, lalu dibawa ke tanah Sumatera karena sarungnya bentuknya lebih kurang seperti ini, seperti Sumatera ini. Lalu selepas itu dia balik lagi ke Malaysia kan, dan akhirnya sarungnya diperbaharui yang orang sudah berlapiskan emas ya. Nah itu keunikan sebuah keris ya, yang akhirnya menjadi sebuah keterikatan ataupun mengakibatkan ada sebuah hubungan ikatan ya, persaudaraan, kekeluargaan antara Indonesia dan Malaysia. Dan memang nyatanya Indonesia dan Malaysia dan Singapura, Thailand dan sekitarnya itu masuk kawasan Nusantara ya. Jadi masih serumpun lah. Jadi kalau soal budaya, Thailand juga punya keris kayak gini. ada juga ya. Cuma hidungnya apa ya? Agak panjang. Panggil apa? Patani. Patani. Namanya patani, bukan bapak bertani tidak, tapi patani. Coba dipilih lihat nggak? Ini kira-kira kerisnya usia berapa? Kalau menghitung era sejarah ya, berdirinya Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit lebih kurang 500 tahun. Jadi bisa dikatakan eranya mendekati itu ya. Tetapi kalau mengenai sejarah Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Majapahit memang ada beberapa versi ini. Tapi kalau pemahaman dari beberapa ahli
justru kerajaan Cirebon yang paling kuat dan sudah ada dulu sebelumnya ada kerajaan Majapahit. Jadi kalau kita ambil kesimpulan berapa usianya, lebih kurang 500 tahun. Dan ini sangat rapat sekali, dan kayunya ini tidak pernah diganti. Ini masih asli bawaannya. Berarti antik ya? Antik. Kalau dari jenisnya ini, nah ini ada keunikan kalau di Cirebon ataupun tanah Pasundan, pemilihan kayu awalnya jenis kayu sawo kecil atau sawo kecil ya, buah sawo yang kecil. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada lagi namanya timoho atau timaha. Nah itu jenis kayu yang memang berbeda dengan kayu sawo kecil, tetapi kalau dia semakin tua justru tidak keropos, tetapi dia akan semakin kencang ataupun keras. Makanya dia anti rayap, karena kebetulan juga dipegang dan dirawat oleh seseorang yang memang dari beberapa generasi disimpan baik, akhirnya hingga sekarang pun terawat baik, tidak ada kerusakan. Dan alhamdulillahnya seperti hulu ini, Raja Mala ini, ukirannya detailnya tidak ada kerusakan karena disimpan baik-baik. Raja Mala ini apa ya? Bukan berarti itu makhluk halus yang menyeramkan, tetapi ada makna, yaitu tolak bala, ada kesan baik di situ tanpa mengkaitkan dengan sosok makhluknya. Jadi ini apa? Jadi butuh bacaan ini bukan, jadi ada filosofis yang harus kita pahami. Apa filosofi? Yang utamanya saat ini saya pahami, dan dari beberapa juga pengetahuan dari lain. Yang utamanya, yang seram itu bukan berarti menyeramkan. Yang seram itu berarti baik. Yang gondrong begini, yang begini, yang jelek-jelek begini, belum tentu jelek. Ya, itu aja lah. Makanya sekarang yang rencana tampangnya manis-manis, lemah lembut, tetapi itu yang perlu kita hati-hati. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada sesuatu hal yang menakutkan atau apa, karena yang menakutkan belum tentu itu menakutkan, tetapi bisa menyenangkan. Tapi ini keren bang. Ya, ini kondisi masih utuh sekali. Filosofinya apa bang? Siapa nih? Satu sisi ini hulu ini bahannya saja terbuat dari gading. Mana kita mau tahu kan memang hitam? Memang hitam, karena sudah termakan usia, terpegang-pegang. Jadi hitam ini namanya patina ya. Patina ya, sesuatu yang menempel di benda ya, menempel lama ya, jadi menghitam. Jadi di sini kelihatan hingga di mana. Harganya kalau kita bicara dengan kolektor, satu hulu ini, hulunya saja untuk handle bisa mencapai 50 juta dalam kondisi utuh. 50 juta, artinya itu harga pasaran yang terjadi di antara kolektor-kolektor di saat pameran ini dan itu dalam kondisi utuh bisa sampai mencapai 50 juta. Jadi bahkan ini udah bisa sampai ya? Apa? Sudah bisa sampai 50 juta kalau segini. Oh, sudah mencapai 50 juta. Ukirannya dia utuh, tidak ada cacat, tidak ada rusak, bahkan tidak ada namanya renovasi ataupun perbaikan, tidak ada, di dalam kondisi utuh. Bagaimana bisa buat investasi ya? Ini yang kita lagi investasi jelas. Tapi sayang kalau kita investasi tidak ada merawat, hasil dijual, ya kapan kita punya yang sadar, ya kan belum temurun lah, anak cucu kita bisa melihat. Tapi unik bang, di Cirebon itu sebetulnya tidak ada gajah ya. Nah, tapi karena Indonesia lah, Nusantara ya, hubungan jauh yang umumnya gajah itu ada di tanah Sumatera ya. Ya tadilah karena pertukaran syiar Islam ini terjadi di sini. Tokoh A, tokoh B bertemu, jadi ada saling barter ya. Terutama para empu-empu pusaka yang dahulunya beragama Hindu, beragama Buddha, lalu adanya Wali Songo, dan ini akhirnya berbaur antara budaya dan agama berbaur. Yang tadinya ya macam-macam, ada beragama beda masuk ke Islam, ada yang Islam juga, ya terjadi perbauran, dan semua itu masing-masing orangnya di zaman dulu. Dan keris menjadi sebuah bukti sejarah di mana peradaban budaya itu terjadi di tanah Sumatera, Cirebon, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan akhirnya menyebar
ke Sampai Malaysia, ke Singapura, jalan ke Thailand, sampai ada Patani. Tapi jangan di Thailand justru ada sejarah empu pusakanya asal Jawa. Iya, kita juga punya pusaka Asal Jawa ya, ada tadi berbau tadi kan. Jadi bukan berarti mutlak dari Thailand, tetapi tidak lepas dari namanya Jawa. Hebatnya Jawa, apalagi nama Suriname Jawa semua. Memang orang yang menyumbang sana. Nah, nanti kita akan dekatkan lagi, dekatkan kamera dengan beberapa koleksi ya, biar tahu semua. Nah, sebentar kita dekatkan dulu. Dari sini dulu. Nah, ini beberapa koleksi pusaka yang tombak-tombak. Ini size ataupun ukurannya kecil-kecil ya. Dan di sini dominan ada beberapa ciri khas Cirebon punya ya, badik ataupun tombak lain ya. Nah, ini pedang-pedang yang asal Cirebon dan tanah Pasundan. Nah, ini Paksi Naga Lima. Nah, ini duplikat sebetulnya, tapi usianya tua ya. Usianya tua, hanya sudah di varnish biar kelihatan lebih cantik saja, walaupun nggak tua-tua banget, tapi sengaja simpan ini karena sejarah Cirebonnya dapat banget. Dan memang Naga Liman itu ciri khasnya Cirebon. Nah, ini Paksi Naga Liman yang besar. Oh, nanti kita cut santai. Oke, bisa santai itu boleh. Nah, ini kereta kuda ataupun kereta kencana ya, yang memiliki filosofisnya luar biasa. Ada gajah, ada naga, ada burung. Jadi 3 kekuatan menjadi satu ya. Nah, ini koleksi handle hulu. Handle atau hulu lah, atau gagang. Nah, itu koleksi buta bajang. Nah, kalau tadi buta bajangnya dari gading, ini dari kayu. Kalau ini guci tua nih, udah tua banget dan masih bisa diselamatkan ya, temuan di laut ya, dalam kondisi utuh tuh, istimewa. Nah, ini hulu-hulu lagi ataupun handle koleksinya. Nah, biar generasi muda kita nih tahu dengan pusaka ya, yang selalunya masih dianggap mengandung unsur mistik yang mengarah kepada kesyirikan lah atau apa. Nah, itu tidak boleh ya, karena syirik bukan ada di pusaka keris, tidak ya. Nah, ini topeng-topeng Cirebon, ada nama-namanya juga ya, ada Kelana. Nah, ini kayaknya kurang 2 deh, nanti tambah lagi 2 karena Pandawa 5. Nah, ini terakota ya, terakotanya berbentuk kepala Buddha ya. Tapi ini sebetulnya sudah sangat sulit untuk mendapatkan ini ya. Tapi karena kita simpan ini bukan karena apa-apa ya. Ini bahannya terakota ini dari tanah liat ataupun keramik ya, yang usianya sudah ratusan tahun ya. Karena kita merawat benda-benda antik ini macam-macam hal, jadi kita hanya melihat antiknya atau apa ya. Nah, ini terbuat dari logam. Oke, kita sambil dikit-dikit santai. Sekilas yang saya jelaskan tentang pusaka, walaupun nggak semua ya. Kalau kita buka semua satu persatu memakan waktu lama ya. Walaupun namanya macam-macam. Tadi aja kita udah bingung. Tadi sebut ada keris Saminsari, ada Grojol, ada keris Sumatera, keris Cirebon. Bingung kita mau nyebut satu-satunya ya. Karena ilmu keris ini banyak hal. Tapi mengenai ilmu keris Bang, untuk di Malaysia sendiri, orang Malaysia menanggapi keris itu seperti apa Bang? Kalau di Malaysia arti keris itu kalau di daerah saya itu sakral. Sakral ya? Sama dong. Jadi apa ya? Lebih identik kepada kota-kota Cina. Jadi untuk semua yang bisa memiliki seperti itu, hanya orang yang mampu dan berani aja. Jadi kalau orang biasa di Malaysia itu tidak berani simpan pusaka ya? Paling ya dititip atau dibuang aja. Wah, ini buat orang Malaysia, Singapura kan, dan termasuk Indonesia juga ya, karena masih ada juga orang-orang Indonesia melakukan ritual melarung. Melarung itu membuang ke laut, ke sungai atau apa. Nah, ini yang harus jadi pemahaman
keris bukan benda syirik. Tapi karena tadi ya ada anggapan ada kodam yang seolah siapapun yang memegang keris ini nanti akan memiliki kekuatan ini. Akhirnya lupa dengan Tuhannya. Iya. Nah, akhirnya mempercayai adanya kekuatan selain kekuatan Allah atau kekuatan Tuhan. Akhirnya ya itulah terjadi sebuah syirik. Tetapi tidak hanya keris, seperti handphone saja. Aduh, orang nggak bawa handphone saja sudah zaman sekarang sudah stres. Iya. Nah, artinya kalau kita merasa tidak bisa hidup tanpa handphone, bisa mati. Nah, namanya itu syirik. Orang bisa mati gara-gara tidak bisa bawa handphone. Wah, itu syirik. Nah, padahal yang hidup, menghidupkan dan mematikan makhluk hidup di semesta alam ini hanya Tuhan kan, bukan handphone. Nah, itu adalah syirik. Kalau saya orang Indonesianya atau seorang orang yang tinggal di Malaysia, tadi ada pemahaman tadi ya, karena mayoritas atau majority orang Malaysia menganggap mungkin agak banyak ya keris ada kaitan dengan kodam goibiyah. Di Indonesia juga sama seperti itu. Sama ya. Hanya saja dari berbagai kalangan ataupun seperti saya sebagai kolektor pusaka ini memandangnya tidak kepada hal yang berlebihan tadi ya, tetapi lebih kepada seni dan budaya. Tadi ya ukirannya saja itu bangun seni ya, ada sejarah, ada budaya dan filosofis. Dan cara penghormatan tadi membuka dan menutup keris itu pun sebuah penghormatan, bukan berarti keris ini harus dihormati berlebihan, tidak. Hanya tata cara menghormati empu zaman dulu dan juga siapa pemegang dahulu. Karena di zaman dulu, misalkan abang seorang empu pusaka, saya seorang yang memesan pusaka, bang tolong buatkan keris saya seperti ini. Dan seorang empu itu mau melihat saya seperti apa, nama seperti apa, dia punya hitungan sendiri. Oh, hitungan ini mungkin kalau orang Jawa hitung weton lah, namanya weton. Jadi disesuaikan. Jadilah keris yang lu 5, lu 3, lu 13, macam-macam gitu kan. Nah, penghormatan kepada itu dan selebihnya mengenai ini bang, energi pusaka goibnya orang Jawa menyebutnya energi yoni. Energi yoni itu terbentuk dari amalan-amalan doa dari seorang empu. Kan tadi saya bilang awal seorang empu puasa dulu menempa hingga menjadi sebuah pusaka itu melewati proses puasa yang konon itu bisa sampai 41 hari. Karena mulai proses pencarian bahan baku besi dan lain-lainnya. Nah, dari setiap tempaan itu lipat tempaan dan tempat itu ada mantra loh. Nah, mantra ini jadi dikaitkan dengan hal-hal yang negatif ya, juga doa, harapan dari seorang empu. Siapa tokoh ataupun orang yang membangun pusaka ini harapannya akan menjadi baik, bijaksana, disegani dalam artian positif ya, karena awalnya dipegang oleh orang-orang yang punya derajat yang ataupun pangkat tinggi ya. Jadi bukan berarti yang kalau unsur khadam, nah ini kalau yoni sendiri itu kan dia tidak berbentuk energinya, tidak berbentuk macan manusia ataupun bentuk lain-lain, dia nur ya, energi ya, yang terbentuk dari sebuah amal ataupun doa. Makanya kita jangan pernah lepas dari doa. Pergi dari rumah, melangkahnya awal kita harus kena berdoa. Bentuklah energi doa tadi untuk keselamatan, karena hanya kepada Allah Tuhan kita memohon keselamatan, kesehatan, semuanya. Nah, sama hal seperti pusaka tadi, terbentuknya sebuah energi ini karena dari bentuk doa ataupun mantra-mantra dari seorang empu ya. Itu menjadi sebuah nilai tersendiri bagi pemiliknya. Tetapi kalau dikaitkan adanya kodam, adanya jin, ya ini yang salah bang. Biasanya ucapan-ucapan dari para dukuners. Wah, ini kodamnya besar nih, kodam ini. Kenapa bisa terbentuk seperti itu? Ataupun seorang dukun melihat sebuah pusaka ini ada unsur-unsur seperti itu? Sebetulnya dari kesalahan manusianya itu sendiri. Cara perawatannya, malam Jumat Kliwon misalkan, saya harus menyiapkan umboe rampe ataupun sesaji ataupun sesajen, tumpeng lah, inilah, itulah, segala macam, ayam bekakak segala macam, bakar kemenyan segala macamnya. Kemenyannya sebetulnya aromat rapi. Orang dahulu bakar kemenyan itu sehat-sehat, karena kemenyan itu bisa membunuh virus. Apalagi zaman corona ini, COVID mati dengan menyan. Nah ya, kalau di Mekah saja
Arab Saudi kan dibakar uangnya, Iya. semacam menyan, ukur. Sana sebutnya ukur, sini menyan. Iya kan. Nah, itu nanti kita bahasnya beda lagi menyan. Ya. Nah, yang penting karena pusaka dulu. Dari cara perawatan tadi ya, akhirnya seorang memberi makan kepada pusaka keris. Nah, ini masuklah kekuatan lain seperti jin. Hanya jin mengaku-ngaku saya lah kadang penjaga pusaka ini. Karena tahu dia mau betul-betul dia mau makan apa? Nah itu, wah juga jangan salah paham. Orang dikasih makan tak mau makan. Kan jin tidak makan begitu bang. Ya pada tahu apa lampinya cium bawah aja. Ya kan kalau kita bahas surat Al-Jin kan beda lagi. Ya, beda lagi. Makanan mereka sama makanan manusia beda. Kita makan nasi padang, dia belum tentu doyan nasi padang bang. Belum tentu. Nah itu biar generasi muda sekarang juga biar tahu lah. Terutama juga nanti generasi muda di Malaysia juga, bahwa kepemilikan pusaka itu lestarikanlah budaya, lestarikanlah sejarah nenek moyang kita dahulu banyak. Karena nenek moyang kita dulu berjuang. Kita nggak akan bisa seperti ini ya kalau tanpa perjuangan nenek moyang dahulu. Siapa perjuangan ini Jenderal Sulaiman. Jenderal Sulaiman. Megang pusaka nggak pernah lepas itu. Bukan Jenderal Sulaiman. Bukan siapa tuh? Jenderal Sudirman. Sudirman. Oh, salah lagi. Iya, Jenderal Sudirman Malaysia. Oh ya, Jenderal Sudirman dikenal di Malaysia walaupun tadi salah sebut tapi maksudnya sama ya. Jenderal Sudirman. Itu megang Chris. keris ya. Heeh. Itu nggak kelihatan saking di apa ya sama British atau Belanda ya. Ya, betul. Ada lagi bang Ada itu pun yang digambar, di foto di mana-mana yang tidak pernah lepas sama Chris. Pangeran Diponegoro. mau pegang itu naik kuda itu. Naik kuda, naik kuda dengan gagah. Tapi tetap bang taruhnya dengan parang. Kerisnya dia hanya Tinggal pegangannya. Nah, mungkin sebagian menganggapnya, nah tadi Jenderal Sudirman kenapa dia pegang keris? Lalu Pangeran Diponegoro pegang keris. Dia berperang kok bawa keris. Sebetulnya satu, karena tadi saya sudah membahas mengenai seorang ibu menciptakan ataupun membuat pusaka itu tidak lepas dari doa dan mantranya. Jadi ada kekuatan di situ yang akhirnya sebetulnya tak jauh dari doa keselamatan. Bukan berarti keris ini yang membuat kita nanti ini dan itu. Dan kalaupun menjadikan seseorang pejuang ini anti tembak, kebal dalam itu wallahu alam. Karena kalau kembali lagi itu kuasa Allah ya. Walaupun kata orang ini keris ini kebal bisa bikin kamu kebal, peluru lah inilah itu. Sebetulnya bukan karena kerisnya ataupun bukan karena benda-benda lain mustika atau batu, sebetulnya tidak. Semua kembali karena Allah ya. Kalau karena kata Allah kebal ya kebal, tidak kebal ya sudah. Jadi kita tetap anggap hal itu sebagai wasilah. Karena kalau kita bahas mengenai sebuah kekuatan pusaka keris tadi bisa ini bisa itu, nampaknya hal yang lebih mendalam. Karena biar bagaimanapun juga kalau ingin bisa buat konten itu harus bikin pembuktian gitu. Tapi nanti kita insya Allah ada waktu itu kita boleh kita coba ya. Karena kalau dibilang bahasa orang ada kok, memang ada. Kenapa sih bisa bikin kebal dan apa kaitannya dengan kulit manusia? Kenapa disayat, ditembak dia tidak luka? Nah itu kan sebetulnya rahasia Allah sebetulnya ya, yang susah dinalar oleh logika. Tetapi kok kekuatan itu kok ada? Nah itu nanti kita akan bahas. Karena kalau kita bahas dalam seperti itu, nah ini karena kita harus perlahan-lahan memberikan edukasi agar keris ini tidak selalunya dijadikan kambing hitam, bahwa keris adalah benda pembawa syirik. Karena juga ada beberapa kumpulan-kumpulan majelis juga yang menganggap keris ini benda syirik. Ada keris dirusak banget, dipotong-potong. Padahal salah banget, kenapa kerisnya dipotong? Pola pikirnya harus dibetulkan gitu. Pikirannya. Nanti kalau keris dianggap syirik, yang lainnya dianggap syirik semua. Selain kerisnya masalah. Tapi nilai sejarahnya rusak dong, hilang kalau begitu. Nah ini pola pikirnya, makanya kita harus perbaiki kalau pola pikirnya banyak. Nah, dari buat olahraga yang simpel aja dulu. Tampaknya kan metal, dia gondrong. tapi hatinya Hatinya bu, santai.
jalan penampilannya. Yang jelas beliau ini sudah jauh-jauh dari Malaysia, tepatnya dari Sabah ya. Itu perjalanan berarti 2 kali pesawat ya? Oh, 2 kali. Bukan lagi 2 kali, 3 kali. 3 kali. Dari Sabah pesawat ke KL ya, Kuala Lumpur, lalu Ke Jakarta ke masih ada oil. Pesawat berarti jadi 3 kali. Nah itu artinya perjalanan jauh ya, sangat jauh sekali untuk melihat ini ya, pusaka-pusaka koleksi ini apa namanya. yang pastinya kita jadikan sebuah edukasi. Ini dijadikan museum, siapapun boleh lihat, boleh datang. Jadi jangan pernah kait-kaitkan dengan yang namanya syirik. Jadi syirik bukan ada di keris, adanya di pikiran kita banget. Dan beliau datang jauh-jauh, lihat aja tampaknya rocker begini, tapi pecinta budaya dan sejarah. Dan keris ini menjadi sebuah ketertarikan beliau ini untuk mempelajari sejarahnya, ya. Bukan karena mencintai kesenian. Nah, bukan karena goibnya bang ya. Bukan. Istirahat, rehat So, barang-barang jangan lupa tonton, like dan subscribe channelnya Caruban Misteri Channel Indonesia. Assalamualaikum Waalaikumsalam.